Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Al-ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga usia kita sampai pada salah satu hari raya besar umat Islam, yaitu Idul Adha. Ada 3 hari raya besar di dalam Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Ketika hari itu Rasulullah SAW mencontohkan agar kita merayakannya. Hari Jumat kita merayakan dengan menggunakan wangi-wangian, disunahkan menggunting kuku, disunahkan untuk mandi besar, baik dalam keadaan junub ataupun tidak, sunnah mandi pada hari raya Jumat, dan berangkat ke masjid menggunakan pakaian terbaik. Itu kita rayakan hari Jumat. Idul Fitri kita merayakan dengan berbuka setelah 1 bulan kita saum Ramadan, 1 Syawal tidak boleh kita saum, semua harus merayakan. Makan makanan yang enak, bersilaturahim, memberikan maaf, saling memaafkan, dan sebagainya. Pada hari raya Idul Adha kita pun disunahkan untuk merayakannya, yaitu dengan cara kita mempersembahkan yang terbaik, kurban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua harus makan makanan sembelihan, baik yang berkurban ataupun yang tidak. Aidin wal aidat rahimakumullah. Syariah kurban tidak hanya ada pada umat Rasulullah SAW saja. Kurban ini Allah syariahkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, bahkan kepada nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, melakukan kurban, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan anak-anaknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Adam alaihissalam menikahkan anaknya itu secara bersilang. Maka ada anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Beliau protes, keberatan untuk dinikahkan dengan yang bernama Labuda, tapi Qabil ingin dinikahkan dengan saudara kembarnya yang bernama Iklimah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Qabil dan Habil itu anak-anak Nabi Adam untuk berkurban.
Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Watlu alaihim naba abna adam bil haq id qarraba qurbanan fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dan ceritakanlah olehmu Muhammad tentang anak-anak Nabi Adam bil haq, dengan cerita yang hak, yang sebenarnya. Id qarraba kurbanan, ketika keduanya berkurban. Fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka yang satu diterima kurbannya dan yang satunya lagi ditolak. Aidin wal aidat rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam memiliki anak 40 anak. Hawa istrinya itu melahirkan 20 kali. Setiap melahirkan anaknya kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi totalnya 40 anak. Ada anak Nabi Adam namanya Qabil. Kembarannya namanya Iklima. Kemudian adiknya adalah Habil, kembarannya Lubuda. Jadi ketika dinikahkan, Allah memerintahkan tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Harus disilang. Qabil harus dengan Lubuda, Habil harus dengan Iklima. Qabil protes karena dalam sejarah Iklima itu adalah wanita yang cantik. Qabil ingin dinikahkan dengan Iklima. Allah perintahkan mereka berkurban, yang kurbannya diterima akan menikah dengan Iklima. Qabil seorang petani, dia berkurban, berikan kepada Allah sayur-sayuran, buah-buahan yang dia miliki semuanya. Habil dia seorang peternak, berkurban, memberikan kepada Allah ternak-ternaknya, hewan-hewannya. Dan yang diterima kurbannya adalah kurbannya Habil. Kurban Qabil ditolak oleh Allah. Maka Qabil marah dan mengatakan, la aqtulannaka, aku akan membunuhmu, kepada Habil. Habil menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima kurban itu minal muttaqin, dari orang-orang yang memiliki unsur ketakwaan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kurban itu diterima oleh Allah itu syaratnya adalah ketakwaan. Sebesar apapun hewan yang kita kurbankan, semahal apapun hewan yang kita kurbankan, jika niatnya bukan karena Allah, maka itu sia-sia, ditolak. Sebagaimana Qabil, dia berkurban itu niatnya karena ingin menikahi Iklima, bukan karena Allah. Maka ditolak kurban Qabil itu. Sedangkan Habil diterima oleh Allah karena dia berkurban minal muttaqin, karena ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama berpendapat ayat ini tidak berlaku saja untuk kurban, tapi dalam semua amalan-amalan kita dalam kehidupan sehari-hari, amalan kita diterima itu syaratnya adalah al-muttaqin, orang yang melaksanakannya itu niatnya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lain basata ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Ayat selanjutnya Habil mengatakan, kalaulah engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi Habil tidak akan melawan. Dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini menjadi dalil bahwa pertengkaran itu, jika kedua-duanya dia bertengkar, fal qatil wal maktul finnar, kata Rasulullah.
yang terbunuh dan yang membunuh itu finnar, masuk neraka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh dia mungkin masuk akal masuk neraka itu. Wa ma bimaktul, tapi kenapa yang terbunuh itu juga masuk neraka?" Rasulullah menjawab, "Innahu kana harison ala qatli sahibihi." Karena sesungguhnya dia di dalam hatinya harison, sangat ingin untuk membunuh saudaranya itu. Maka yang terbunuh dan yang membunuh dia finnar, masuk neraka. Habil dia mengatakan tidak akan melawan, sehingga kalaupun terbunuh dia bukan golongan ahli neraka. Aidin wal aidat rahimakumullah. Itu adalah kurban yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kurban yang dijadikan syariat oleh Rasulullah SAW itu adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah nabi, satu-satunya nabi yang menemukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan logikanya. Nabi-nabi lain mengakui menemukan Allah Subhanahu wa taala itu melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan logikanya. Nabi Ibrahim hidup pada zaman kemusyrikan. Lingkungan sekitarnya, bahkan keluarganya adalah orang-orang yang menyembah patung-patung. Bahkan ayahnya adalah pembuat patung. Dijual kepada masyarakat, disembah oleh masyarakat, dipercayai bahwa itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim hidup pada zaman seperti itu. Nabi Ibrahim mengamati setiap hari, jika siang ada matahari, malam matahari hilang muncul bulan, bulan hilang muncul matahari. Betapa hebat kekuasaan alam ini. Dan Nabi Ibrahim berpikir ini pasti ada yang mengatur. Dan pasti yang mengatur itu bukanlah patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu, yang selalu disembah oleh orang-orang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni bari'um minka wa min dunillah." Aku berlepas diri darimu, patung-patung itu, wa min dunillah, dan dari segala sesuatu selain Allah. Nabi Ibrahim katakan itu kepada masyarakatnya, kepada keluarganya. Hal itu yang membuat Nabi Ibrahim dimusuhi oleh keluarga dan oleh lingkungannya. Itu adalah kalimat tauhid pada zaman Nabi Ibrahim. Pada zaman Rasulullah SAW kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia sah menjadi muwahhid. Dulu zaman Nabi Ibrahim kalimat tauhid itu adalah inni bari'um minka wa min dunillah. Aku berlepas diri darimu, patung-patung, dan dari segala sesuatu selain Allah. Maka Nabi Ibrahim diberi milah, diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim itu, dari Nabi Ibrahimlah lahir para nabi-nabi. Kalau kita lihat nabi-nabi yang 25 misalnya dalam Al-Quran, kalau kita runut silsilahnya secara nasab itu akan bermuara kepada Nabi Ibrahim. Dari anaknya Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan umat Islam. Dari Nabi Yakub alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam melahirkan kaum Yahudi, Nasrani, Kristiani. Jadi orang manusia saat ini dirunut secara silsilah akan bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Aidin wal aidat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau setiap hari selalu berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berilah
aku keturunan yang soleh. Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Tapi sampai Nabi Ibrahim usia senja, dalam sejarah sampai rambutnya memutih, Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan. Maka istrinya Sarah, Siti Sarah, merasa kasihan. Siti Sarah memberikan budaknya, yaitu Hajar, kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Maka dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah lahir Nabi Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Ismail alaihissalam itu untuk dijauhkan dari Siti Sarah. Banyak ulama yang berpendapat, ada yang berpendapat diantaranya karena kecemburuan Siti Sarah dan sebagainya yang belum bisa memberikan keturunan. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang masih bayi itu ke tempat yang jauh. Nabi Ibrahim bawa ke dekat Baitullah, berjalan kaki dari Yerusalem tempat kediaman Nabi Ibrahim, dari Palestina menuju Makkah, 1600 km berjalan kaki. Setelah sampai, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Bahwa Siti Hajar ditinggalkan di tempat yang tidak ada apa-apa. Gurun pasir, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada pepohonan, tidak ada orang dan sebagainya. Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Maka Siti Hajar menurut. Ditinggalkan berdua dengan seorang bayi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa tentang kesolehan seorang istri. Jika memang sudah jelas sebuah ketentuan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus diterima. Sebagaimana Siti Hajar menerima ketentuan Allah itu meskipun tidak tahu akan hidup seperti apa, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi karena itu perintah Allah, Siti Hajar laksanakan. Setelah Nabi Ibrahim kembali, Nabi Ismail yang masih bayi itu menangis karena air susu Siti Hajar habis, tidak minum. Siti Hajar bolak-balik mencari air. Sopa marwah 7 keliling. Dengan izin Allah muncul air Zam-Zam. Ini menjadi pelajaran penting bahwa sebuah usaha itu akan Allah beri ganjar sesuai usahanya. Usaha Siti Hajar itu membuahkan hasil yang saat ini menjadi rukun haji sa'i. Sa'a yas'i adalah usaha Siti Hajar dalam mencari air agar bisa menyusui Nabi Ismail. Membuahkan hasil, muncul air, Nabi Ismail bisa minum, menyusu, kemudian karena ada air mengalir, maka tumbuh-tumbuhan, muncul buah, ada burung, orang-orang melewat, singgah di situ, ada kehidupan di situ. Dan Nabi Ismail tumbuh dewasa di tempat yang asalnya memang tidak ada apa-apa. Setelah Nabi Ismail dewasa, dalam sejarah Nabi Ismail itu berusia 13 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai persembahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagoma husaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza taro. Maka tak kala anak itu, Nabi Ismail alaihissalam,
mencapai usia yang cukup, sudah dewasa, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunaya, wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya aku mendapat wahyu di dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwa aku harus mengkurbankanmu, menyembelihmu. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu?" Qala, Nabi Ismail menjawab, "Ya abati if'al ma tu'maru, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar." Ini adalah pelajaran penting bahwa tentang kesolehan seorang anak. Ketika tahu bahwa memang ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Tanpa ragu Nabi Ismail mengatakan, "Wahai bapakku, ya abati if'al ma tu'maru, lakukan apa yang Allah perintahkan." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pisau sudah di pelipisnya dan jelaslah tentang kepasrahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentang kekuatan ketauhidan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzibhin adzimin, kata Allah, maka kami tebus anak itu, ganti anak itu dengan sembelihan yang besar sebagai ganjaran dari ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ismail alaihissalam selamat, tidak disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi yang Nabi Ibrahim sembelih adalah sembelihan hewan yang besar yang telah Allah berikan. Ini menjadi syariat bahwa kurban itu sampai saat ini adalah dengan hewan. Di dalam surat An-Nahl ayat 123, "Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, agar ikutilah millah Ibrahim, agama Ibrahim hanifa, yang hanif, yang lurus. Nabi Ibrahim itu adalah hanif, dawamut ta'ah, hanif itu kesinambungannya, ketaatan. Wa ma yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrik sebagaimana kebanyakan orang-orang pada saat itu. Maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan milah Ibrahim, melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban, dan melaksanakan syariah-syariah yang lainnya seperti khitan, kemudian menggunting kuku pada hari Jumat. Itu adalah milah Ibrahim. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging itu, daging hewan kurban, wala dimauha, begitu pula darah-darahnya tidak akan sampai, walakin yanaluhut taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Maka inti dari amalan kita termasuk kurban itu adalah taqwa minkum, adalah ketakwaan dari yang melakukan amalan tersebut. Amalan tanpa ketakwaan, tanpa keimanan, maka tidak akan berbuah pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan apapun jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima amalan itu dan menjadi pahala yang besar bagi kita semua. Aidin wal aidat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita dalam keimanan, di dalam ketakwaan, dan membimbing kita dalam perjalanan menegakkan izul Islam wal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masaratan wa tarahuma wa zidna fihi tumaninatan wa ulfatan wa hanaan wa mahabbatan wa a'iddahu alaina bil khair war rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.